Kalian sering bingung gimana caranya gambar hijab setiap kali ngedesain busana muslim? Atau mungkin kalian udah pernah nyoba tapi hasilnya miring, aneh, gak sesuai ekspektasi? Nah, keputusan kalian buat mengklik video ini adalah keputusan yang tepat. Karena di sini aku bakal kasih tunjuk ke kalian gimana caranya gambar hijab yang rapi, simetris, dan pastinya gampang. Gak tanggung-tanggung, aku bakal kasih 8 style sekaligus supaya kalian punya lebih banyak referensi. Nah, sebelum mulai videonya, aku mau minta maaf dulu ya buat teman-teman yang mungkin udah nunggu lama banget buat tutorial ini, karena aku pernah janjiin kan dulu di videoku yang ini. Maaf banget karena berbagai kesibukan kemarin aku nggak bisa fokus nge-YouTube. Tapi mulai sekarang, insya Allah aku bakal lebih aktif lagi. Mohon doanya ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa sebelum mulai klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Oke, terima kasih dan ayo kita mulai. Oke, di sini aku udah siapin orang-orangannya setengah badan aja karena kita bakal fokus ke hijabnya aja kan. Di bagian yang pertama ini kita bakal belajar gambar bentuk wajahnya dulu. Karena ini merupakan bagian yang penting supaya hijabnya terlihat bagus nanti hasilnya. Aku bakal contohin 2 macam bentuk hijab yang umum kita lihat sehari-hari. Nah, bentuk hijab yang pertama ini tipe-tipe yang kayak pasmina instan itu loh guys, yang bulat di muka yang kayak khasnya Lesti. Terus di sini untuk posisi layernya aku pisah sama bagian bajunya. Jadi layer untuk hijab itu khusus. Di sini aku kasih nama biar nggak susah bedainnya. Selanjutnya daripada langsung digambar kayak gini, aku bakal gunain fitur penggaris simetri biar langsung ngegambar kedua sisi. Caranya masuk ke kolom yang aku lingkarin itu, terus nanti muncul berbagai pilihan, pilih yang penggaris simetri. Nanti muncul garis biru yang kayak gitu, pindahin posisinya dengan cara tarik bulatan yang di tengah itu, terus diarahin ke bagian tengah dari proporsi wajahnya. Jadi aku saranin kalian dari awal aja cari nanti proporsi yang ada patokan garis tengahnya, jadi biar kalian gampang posisiin penggaris simetrinya. Nah, kalau pakai penggaris simetri kita bakal langsung gambar di kedua sisi gitu. Lebih cepet dan hasilnya pasti simetris. Tapi walaupun udah pakai penggaris simetris, biasanya ketika ngebentuk hijabnya itu tetap aja kita susah buat nemuin bentuk yang pas. Entah pelancipan lah, kegedean lah, pokoknya bentuknya tuh jadi aneh gitu. Maka dari itu aku bakal kenalin lagi satu fitur yang bakal mempermudah kita ngebentuk hijabnya. Caranya masuk ke kolom yang di bagian atas itu, terus di alat menggambar pilih kurva Bezier. Ketika udah pakai fitur ini, kita udah nggak bisa lagi langsung garis-garis kayak cara sebelumnya. Di sini kita pasti bakal ketemu sama titik-titik poin kayak gini. Cara bikin garisnya bukan di garis kayak biasa, tapi kita tap-tap aja. Setiap satu kali kita tap, bakal muncul satu titik biru setelah titik merah sebagai titik yang pertama. Nah, titik-titik poin ini kita bisa pindahin posisinya. Kalau posisinya dipindahin, otomatis garisnya juga bakal berubah. Dengan begini nanti kita bakal lebih mudah tuh ngebentuk hijabnya. Cuman masalahnya coba kalian perhatiin di setiap ujung garisnya itu kan mengecil gitu tuh. Cara ngerubahnya masuk lagi ke kolom yang tadi. Di bagian paksa pudar itu nonaktif kan sebelumnya, terus diaktifin. Oke, perhatiin lagi ini di kedua ujung garisnya kan sama-sama lancip tuh. Kita bisa ubah biar dia nggak lancip lagi. Masuk lagi ke kolom yang tadi. Di bagian paksa pudar yang panjang awal dulu deh misalkan. Panjang awalnya itu kan 40%, kita turunin jadi 0. Nah, kalau 0 dia nggak lancip lagi. Oke, aku contohin lagi deh. Misalkan ditarik lagi 29%, coba lihat dia jadi lancip lagi, tapi nggak selancip yang titik akhir. Oke, di sini panjang awalnya aku posisiin jadi 0% aja. Jadi kayak gitu ya, nggak ada ngelancip-lancip tuh. Nah, ini tuh sama aja, panjang akhir juga gitu. Kalau dikasih 0%, dia juga nggak lancip lagi. Kalau ditambah lagi angkanya, dia juga ngelancip gitu. Lancip dan gak lancip ini bakal kita gunakan sesuai kebutuhan nanti. Tapi untuk step pertama aku bakal 0%in dulu kedua-duanya. Jadi gak ada ngelancip-lancip. Nah, kalau semisal garis kita ini udah fix mau hilangin titik-titiknya, tinggal klik centang aja dan dia udah jadi kayak gitu. Tapi ini aku batalin ya karena kan mau bentuk hijab. Oke, kita mulai ngebentuk hijabnya. Untuk titik yang pertama aku taruh di jidatnya yang warna merah itu. Selanjutnya aku tap-tap lagi untuk nambahin titik-titik yang lain. Untuk jumlah titik-titiknya kalian sesuaiin aja sama seberapa lengkung yang kalian butuhkan. Semakin melengkung semakin banyak juga titik-titiknya. Tapi kalau nggak terlalu lengkung dikit juga titik-titiknya.
Nah, bagian titik yang birunya aku geser-geser kayak gitu, pokoknya disesuaiin aja sampai bentuknya sesuai keinginan. Kalian perhatiin, ini aku ngebentuknya nggak yang ke bawah jidat banget, nggak ke atas banget juga, karena kebetulan proporsi yang aku pakai ini udah ada garis jidatnya, jadi aku ngikutin garis jidat yang ada. Yang kayak gini-gini tuh bisa sambil kalian bayangin aja, apakah ketika orang mengenakan kerudung itu, mengenakan hijab maksudnya terlalu ke dahi banget apa terlalu ke belakang banget. Nah itu bisa kalian sambil bayangin aja. Oh iya, ini kalau kita megangnya di bagian garis putus-putusnya itu garisnya bakal bisa dipindahin ya guys. Nah misalkan sudah dapat bentuk yang pas, klik centang. Selanjutnya aku bakal ngebentuk bagian dagunya. Menurut aku biasanya orang-orang yang bagus make hijab bentukan kayak gini yang nempel jidat gini biasanya untuk orang-orang bermuka bulat gitu sih menurut aku. Jadi karena itu di sini dagunya pun aku bakal bentuk agak cabi dikit daripada bentuk awalnya. Biar kesannya kayak lebih cute gitu loh. Tapi guys tetap perhatiin kesesuaian bentuknya ya sambil dinalar-nalarin aja gitu. Meskipun kita udah pakai fitur yang kayak gini, tapi tetap tuh kita lihat aja kesimetrisannya, apakah bentuk wajahnya udah bagus, apa patah banget, lonjong banget, atau cabi banget. Itu disesuaiin aja, kalian bayangin aja gitu, apa ada orang bentukannya kayak gini, atau apakah ini sesuai sama yang kalian mau. Terus untuk garisnya biasanya aku naikin banget gitu, lebih dari batas telinganya, itu di atas banget bisa kalian lihat. Untuk bagian panjang akhirnya aku tambah di angka 27%. Nah jadinya kayak gitu guys. Ini tuh untuk ngasih aksen lipatan di samping jidatnya itu, tapi lipatannya tuh kelihatan lebih natural. Kalau udah pas sama bentuknya, klik centang biar titik-titiknya hilang. Oke, kayak gini hasilnya. Oke, sampai sini gimana? Udah kebayang kegunaan fitur kurva bezier ini bakal bisa dipakai apa aja? Yaps, gak cuman buat hijab, tapi buat seluruh model baju yang kalian bikin, gambar apapun kalian bisa gunain kurva ini. Ini buat teman-teman yang gak terbiasa ngegambar manual atau yang biasanya ngaku gak bisa gambar, pasti bakal bisa gambar kalau pakai fitur ini. Karena gambarannya pasti bakal rapi, tinggal dibentuk-bentuk aja kan pakai titik-titik yang ada. Oke, sekarang kita bakalan lanjut ke bentuk wajah yang kedua. Ini aku bakal bikin tipe-tipe hijab yang tegak. Biasanya hijab segitiga atau pasmina juga bisa sih. Pokoknya bentuknya gak bulat nempel jidat kayak yang tadi. Stepnya hampir sama kayak yang sebelumnya. Aku posisikan lagi penggaris simetrinya tepat di tengah-tengah wajahnya. Untuk paksa pudar atau sudut lancipnya aku jadiin 0% lagi kedua-duanya. Terus sama aja, ini aku mulai dari jidat juga titik awalnya. Lanjut di tap-tapin biar titik-titik birunya muncul dan garisnya kebentuk. Kalau yang kali ini aku ngebentuknya agak lonjong, gak sebulat yang sebelumnya. Bisa kalian perhatiin titik akhirnya agak ke bawah ke telinganya gitu ya, beda sama yang awal tadi sekitaran atas telinga. Terus bentuk aja garisnya sampai ketemu bentuk oval yang bagus. Ingat ya, sambil dinalarin gimana biasanya orang kalau pakai hijab, apakah bagus kalau terlalu lancip, terlalu tinggi, atau terlalu maju banget. Nah itu sambil dibayangin ya. Sama halnya dagunya dibentuk juga, dan di sini aku cuman ngikutin bentuk yang ada aja, nggak ada dicabi-cabiin kayak yang sebelumnya. Dan ya garisnya juga dikasih lebih gitu ya guys, sampai ke atas kupingnya. Di bagian paksa pudar panjang akhirnya aku kasih lancip kayak yang tadi juga. Udah kayak gini guys, klik centang aja. Dan kita udah selesai belajar dua bentuk wajah. Kedua bentuk wajah ini nanti bisa di styling ke berbagai macam bentuk hijab. Oke, sekarang kita lanjut ke step berikutnya, yaitu styling basic. Nah, di sini kita bakal styling hijab basic yang versi tidak menutup dada dan menutup dada. Sebenarnya kalau ngomongin kesesuaian syariat, seharusnya kita memang selalu menutup dada ketika berhijab. Cuman ketika desain busana itu dibikin, kita kan perlu juga nih menampilkan apa yang ada di bagian dada busananya. Misalkan ada resleting kah di situ, atau ada sambungan jahitan kah, atau ada apapun di bagian situ yang penting dan perlu diketahui sebelum kita membuat busananya. Jadi kebanyakan pakai hijab yang nggak menutup dada untuk desainnya. Tapi jelas ya, kita kalau memakai hijab sehari-hari harus menutup dada, oke? Nah, step pertama bagian paksa pudarnya dijadiin 0% dulu, kedua-duanya panjang awal dan akhirnya. Terus kita bentuk aja titik awalnya, ambil di bagian atas tengah kepalanya. Bentuk melengkung mengikuti bentuk yang ada, cuman di bagian kuping itu
arahin ke bagian kupingnya, maksudnya tuh kupingnya jangan sampai keluar dari garis, jadi kupingnya itu harus masuk ke dalam hijabnya. Kan sebagaimana kita berhijab pasti kuping masuk juga kan, masa kupingnya keluar. Nah pas udah ke bawah kuping, bentuk melengkung ke arah dagu gitu, tapi di bawahnya dagu ya. Kalian perhatiin aja gimana aku ngebentuknya itu. Kalau udah gini bentuknya, baru panjang akhirnya aku kasih angka lagi biar dia lancip. Udah kayak gini, klik centang. Sekarang lanjut ngebentuk bagian hijab di lehernya. Di sini nggak aku jelasin yang detail banget, kalian perhatiin aja gimana aku ngebentuk bagian situnya, nggak terlalu besar banget, nggak terlalu kecil banget juga. Terus bagian panjang akhirnya tetap dibikin lancip ya teman-teman, biar lipitannya tuh terkesan natural. Dan yang harus kalian perhatiin adalah ngebentuknya jangan terlalu deket banget sama leher, tapi nggak terlalu jauh juga. Soalnya kalau terlalu nempel banget atau deket banget gitu sama lehernya, jadi kesannya kelihatan kayak kecekik banget gitu loh hijabnya. Tapi kalau kejauhan banget juga, seakan-akan hijabnya tuh ngembang banget. Jadi kalian tuh harus sambil ngebayangin gitu loh guys. Ngegambar tuh kita emang harus sambil terus-terusan berimajinasi. Sama bagian kerahnya juga, jangan sampai hijabnya itu lebih di atas dari kerahnya sehingga lehernya tuh kelihatan gitu loh kulitnya. Jangan sampai kayak gitu ya. Aku contohin ini kan aman tuh, lehernya nggak kelihatan pas gitu sekerah bajunya. Nah kalau udah kayak gini, bagian yang diperlukan kesimetrisan udah selesai, jadi penggaris simetrinya aku nonaktifin. Alat bantu buat ngebentuknya juga aku nggak perluin lagi, jadi alat menggambarnya aku off kan juga. Terus panjang awal dan panjang akhirnya di sini aku kasih angka kedua-duanya. Jadi ini tuh aku mau kasih kesan ada lipit-lipit gitu di tengahnya biar kelihatan lebih natural lagi. Jadi ini di garis manual aja bisa, cuman disesuaiin aja gitu, nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu dikit juga. Sama di sini kalau ada bagian yang putus kayak di situ tuh kita tambalin aja. Kayak gitu, udah jadi deh. Tapi ini baru untuk bagian depan ya guys. Nah sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Stepnya tuh hampir sama kayak yang depan. Kita pakaikan penggaris simetri juga. Terus di sini aku pakaikan juga fitur alat menggambar yang kurva Bezier sama kayak tadi. Panjang awal panjang akhirnya aku jadiin 0%. Kalau udah dimulai aja ngebentuk dari bagian kepala atasnya, hampir sama kayak yang depan tadi, yang jelas telinganya harus masuk ya teman-teman, agak melengkung juga di bawah dagunya. Terus untuk titik selanjutnya ditaruh di atas kuping, agak ke tengah tapi nggak tengah banget. Terus tarik ke bawah agak melengkung kayak yang aku contohin itu ya teman-teman, sampai bawah kerahnya. Di sini paksa pudarnya aku kasih 20% biar itu bentuk garisnya nanti natural hasilnya. Kayak gitu ya guys. Perhatiin melengkung gitu. Terus untuk garis selanjutnya dimulai dari tikungan itu, melengkung juga ditarik ke bawah sampai garisnya ketemu. Pokoknya ikutin kayak yang aku contohin itu ya teman-teman. Oh iya, di sini aku jadiin 0% aja ya kedua-duanya paksa pudarnya. Oh iya, tapi ini aku ngerasa bentuknya agak kurang ya. Jadi untuk titik awal yang merahnya aku ubah, agak aku turunin gitu. Sama lengkungannya juga aku perbaikin. Kalian perhatiin. Nah jadinya kayak gitu. Ini baru yang pas bentuknya. Kalau udah kayak gini, penggaris simetrinya aku nonaktifin, sama juga fitur alat menggambar yang kurva Beziernya aku nonaktifin. Terus panjang awal dan panjang akhirnya aku kasih di angka 20-an ke atas gitu. Dibikin garis kayak garis lipatan gitu, tapi manual aja. Jadi kayak gini hasilnya basic yang tidak menutup dada. Nah sekarang kita lanjut ke basic yang menutup dada. Sama kayak step sebelumnya, kita kasih penggaris simetri tepat di tengah-tengah wajahnya. Di step-step yang mirip sama step sebelumnya aku percepat aja ya guys, gak terlalu aku jelasin detail, aku bakal jelasin di bagian-bagian yang berbeda aja, oke? Untuk yang menutup dada ini, lekuk-lekuk lehernya aku bikin lebih lebar dan lebih berjarak dari garis leher aslinya. Jadi dia kesannya nggak nyekik leher gitu. Terus ini hijabnya kita lanjutin sampai ke bagian bahu, tapi lekukannya semakin lebar ke bagian dadanya. Nah di bagian bahunya itu coba kalian perhatiin, itu aku bikin agak naik ya dari garis bahu aslinya, karena ibaratnya kan kain tuh di atas bahu berarti lebih tinggi gitu kan. Makanya aku lebihin dikit, tapi nggak yang tinggi banget juga, dikit aja. Sebenarnya kalau kalian agak bingung, dibikin rata sama bahu aja nggak apa-apa juga sih, cuman lebih bagus kalau bisa ditinggiin sedikit kayak gini.
Kalau bentuknya udah kayak gini, penggaris simetrinya aku nonaktifin, alat menggambar kurva bezirnya juga aku off, terus paksa pudar panjang awal dan panjang akhirnya aku kasih angka di 29, 30 juga nggak apa-apa. Ngasih angka di bagian paksa pudar itu nggak ada patokan berapa-berapanya, pokoknya kalian kasih angka terus kalian lihat apakah kelancipannya udah sesuai sama selera kalian atau belum, itu bisa kalian tambah atau kurangin sendiri ya. Terus di garis-garis aja kayak yang aku contohin itu untuk memberi kesan lipit-lipit yang lebih banyak dan kelihatan lebih natural hijabnya. Nah, jadi kayak gini hasil hijab basic menutup dadanya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang untuk basic menutup dada. Di sini penggaris simetrinya aku pakai lagi, aku aktifin lagi dan posisiin di bagian kepala belakangnya. Alat menggambar kurva bezirnya aku aktifin lagi, paksa pudarnya dijadiin 0% kedua-duanya. Di bagian ini kita gambar hampir sama kayak yang tidak menutup dada tadi, bentuk aja kepalanya, telinganya jangan lupa dimasukin, dibikin agak melengkung juga di bagian tengkuknya. Terus titik selanjutnya kita taruh di atas telinga, agak masuk ke dalam tapi nggak ke dalam banget, terus tarik garis ke bawah, cuman ini agak lebih melebar dibandingkan yang tidak menutup dada tadi. Terus panjang awal dan panjang akhirnya dikasih angka biar kedua ujungnya lancip. Terus titik selanjutnya ambil dari pertengahan batas tengkuk sama pundaknya, kayak yang titik merah aku bikin itu. Terus lanjutin ke bagian bahunya, bentukinnya melengkung ya. Tapi di sini aku pakai titiknya kebanyakan jadi ngebentuknya agak susah. Terus titik-titiknya aku kurangin jadi 3 aja. Cara nguranginnya klik tanda penghapus di samping centang itu bakal ngurangin 1 titik. Batas ujung pundaknya perkirakan aja supaya sama lebarnya kayak yang bagian depan tadi. Yang bagian depan tadi kan di bagian bahunya agak hampir ke ujung bahu banget gitu kan. Nah sama bagian belakangnya juga kayak gitu. Intinya sesuaiin sama yang bagian depannya ya. Selanjutnya dari titik ujung bahu tarik garisnya ke bawah, dibikin melengkung ke tengah belakangnya. Ikutin kayak yang aku contohin itu ya. Setelah itu penggaris simetri dan kurva bezirnya aku nonaktifin. Panjang awal dan panjang akhirnya juga aku kasih angka karena kita sama kayak step sebelumnya, kita mau bikin aksen garis dari kain yang bergelombang gitu ceritanya. Kalian ngeh kan setiap kali step ini aku selalu nggak pakai penggaris simetri, padahal bisa aja, tapi menurut aku ketika bikin gelombang kayak gini tuh hasilnya bakal lebih natural kalau nggak pakai penggaris simetri karena itu terlalu simetris banget. Kalau gini gelombangnya tuh kelihatan lebih alami gitu loh. Nah, bagian belakang untuk yang basic menutup dadanya udah jadi. Ini dia look sketsanya. Kalau ini yang udah diwarnain. Untuk tutorial mewarnai, kalian bisa cek aja konten aku yang sebelum ini ya. Di konten ini aku lebih fokus ke ngebahas cara gambar hijabnya aja, oke? Nah, step yang basic kan udah selesai. Sekarang aku mau kasih tunjuk gimana cara nge-styling dari yang basic ini. Caranya gampang banget. Oh ya, ini bagian bajunya kalian lihat warnanya agak pudar karena itu sengaja emang aku tipisin biar kita lebih fokus ke gambar sketsa hijabnya. Ini aku percepat aja ya, kalian lihat gimana cara aku ngegambarnya aja. Insya Allah kalian pasti bisa ngikutin karena kita udah belajar banyak dari tadi. Untuk style tidak menutup dada yang pertama, ceritanya di depannya ini ada juntayan ikatan gitu. Pasti pernah lihat kan orang pakai hijab stylenya kayak gini. Oke, lanjut styling basic yang kedua. Mirip-mirip kayak yang pertama, ini berkaitan dengan juntayan juga, tapi juntayannya muncul dari belakang hijabnya, di samping aja, satu sisi aja. Gampang banget kan? Ini hasilnya kalau udah dikasih warna. Lanjut styling basic yang ketiga untuk tidak yang menutup dada. Di sini menjuntai juga tapi lebih lebar. Biasanya ini styling hijab segitiga ya, banyak ditemuin yang kayak gini. Kayak gini hasilnya kalau udah dikasih warna. Oke, selanjutnya kita styling ke basic yang menutup dada. Ini aku hapus dulu bagian penutup dada yang pertama karena di bagian sini yang bakal aku ubah bentuknya. Guys, kalau kalian lihat ini aku kayak ngejiplak. Sebenarnya ya emang ngejiplak untuk yang ini. Tapi ngejiplaknya dari gambaran aku sendiri juga. Soalnya aku baru rekaman aku yang bikin styling ini tuh ternyata nggak ada. Tapi kalau harus bikin ulang tuh banyak banget step-step yang harus aku ulangin. Jadi biar simple aku jiplak dari gambaran yang sebelumnya aja dan aku tetap bisa kasih tunjuk ke kalian gimana cara ngegambarnya. Jadi kayak gini cara bikin sketsanya dan ini dia hasilnya pas udah diwarnain. Oke guys, jadi tadi kan udah aku tunjukin berbagai macam style yang semuanya kita modifikasi dari bentuk basic. Nah karena itu untuk bagian belakangnya nggak ada perubahan. Untuk semua style yang tadi kalian bisa pakai bagian belakang yang udah dicontohin ini. Oke, selanjutnya aku mau bikin berbagai macam style lagi.
Tapi kali ini khusus untuk bagian tampak depan aja. Untuk tampak belakangnya, dia bakal beda sama yang tadi dan aku gak bikin contohnya. Karena durasinya bakal lama banget kalau setiap satu style aku bikinin satu style belakangnya juga sekalian. Jadi kalau semisal kalian membutuhkan desain yang tampak depan belakang, kalian pakai style yang udah aku contohin sebelumnya ini aja. Tapi kalau desain kalian hanya tampak depan aja, kalian bisa nih untuk ngikutin style-style yang berikutnya aku contohin ini ya. Oke, sekarang kita mulai variasi style hijabnya. Untuk penghematan durasi, jadi semua style yang aku contohin di bagian ini bakal aku percepat ya, karena step by stepnya hampir sama aja kayak yang sebelumnya. Cuman karena dia bentuknya nggak simetris, jadi nggak pakai penggaris simetris. Di sini kalau aku gambarnya manual aja, tapi kalau teman-teman kesulitan bisa nih pakai cara yang sudah aku contohin sebelumnya, pakai kurva Bezier. Jadi di sini aku hanya tunjukin cara aku ngegambar sketsanya untuk nambah referensi gambaran hijab kalian nanti. Semoga penjelasan aku udah cukup jelas ya guys. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa taruh di kolom komentar. Dan untuk next konten aku berencana ngebahas seputar masalah-masalah yang sering terjadi ketika menggambar di aplikasi Bizpaint. Nah, kalian sering punya masalah apa nih? Tulis di kolom komentar juga ya. Biar nanti aku kumpulin masalah apa yang sering muncul dan aku bakal bikinin video untuk mengatasi masalah-masalah itu. Sama satu lagi, buat yang belum tahu, aku juga punya akun TikTok dan Instagram. Jangan lupa follow, kita berinteraksi di sosmed lain juga ya. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan kalau memang kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Klik juga tombol like dan subscribe-nya bagi yang belum. Dan kalau aku ada salah, tolong kasih aja koreksi. Aku minta maaf untuk segala kurangnya, dan aku berterima kasih karena kalian sudah nonton video ini. Sampai jumpa di next video, bye-bye!